pos Bapatera itu, jadi ya bisa dikatakanlah agak angker bang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama gua Haris. Bisa dipanggil Haris, bisa juga ada yang panggil Deris ya. Apalah Haris buat nama ya kan, teman-teman. Ini channel baru gua, Ajar Official 21. Di sini gua akan mengisi konten tentang pendakian dan mungkin kedepannya juga bisa dengan konten-konten lainnya gitu kan. Tapi sih untuk video ini gua akan mengisi tentang pendakian. Oke teman-teman, jangan lupa like video ini ya, subscribe gitu, comment and share gitu kan. Barangkali kan teman-teman punya saran gitu kan yang bagus buat kedepannya gitu kan, buat konten-konten gua gitu kan. Karena gua juga nggak bisa gitu kan mengembangkan channel ini sendiri tanpa bantuan teman-teman gitu kan. Hey there, Karena subscribe to my satu channel subscribe ini, satu subscribe and also press this bell sangat icon. berharga banget bagi gua gitu kan. Makanya ya tolong ya gitu, jangan lupa subscribe-nya gitu. So gua di sini akan mengisi konten pendakian di video ini langsung dari narasumbernya. Gua akan mengundang narasumbernya ke sini gitu kan. Dia sih bisa dibilang expert ya teman-teman. Soalnya dia tentang pendakian udah ada dalam jiwanya dia gitu kan kayaknya. Soalnya dari dulu dia emang hobi gitu kan. Nggak tahu sih kalau sekarang, ntar kita tanya-tanya aja dulu gitu kan ke si narasumbernya gitu kan. Oke guys, gak usah basa-basi lagi lah gitu, kita langsung aja ya ke TKP. Oke teman-teman, ini narasumbernya. Gimana Bang Robek? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ya Bang, di sini gua kan mengundang lu gitu kan, untuk menceritakan pengalaman lu tentang pendakian. Gua tadi sih udah ya sekilas gua menceritakan lu gitu kan, mengenalkan lu gitu kan. Cuma sekarang lu perkenalkan lah biar teman-teman tahu juga gitu kan siapa lu gitu kan. Yuk silakan Bang. Oke teman-teman, nama gua Topik. Gue tinggal di Kota Bogor. Dulu gua hobi banget mendaki pada saat belum menikah. Oh, sekarang udah menikah Bang ya? Udah, punya anak ya? alhamdulillah udah, Bang. Jadi gue dulu pengalamannya alhamdulillah juga gunung-gunung yang di Pulau Jawa, terutama di Jawa Barat, mungkin nggak semua, cuman udah pernah yang gue daki. Salah satunya Gunung Ciremai. Tuh. Berarti kesempatan kali ini lu bahkan ceritain lu pengalaman yang di Gunung Ciremai. Ciremai, bener banget. Jadi gua itu ke Gunung Ciremai. Jadi dari Bogor bertiga sama rekan kerja gua dulu. Waktu tahun kapan Bang? Itu Pendakian. gua dulu tahun 2011 Bang. 2011. Iya. Wah udah lama juga guys. Ya Udah lama 2011 gitu. mungkin gini Bang, 10 tahun ya itu. Iya kurang lebih segitu. Jadi nggak terlalu ini Bang, nggak terlalu banyak pendaki kayak model sekarang lah. Misalnya bisa dibilang apa ya namanya pendaki zaman now mungkin, apa gua nggak tahu juga kan. Iya ya Bang. Tuh. Soalnya sekarang sih mungkin Iya. pendakian itu di gunung gitu ya. Yang gua setiap pendaki itu udah kayak mall gitu ya. bener. Udah kayak mall gitu, kita di jalur itu sampai macet, Sampai antri, padet padet gitu kan. Jadi kita kalau naik gunung ngantrinya. ya itu Bang. Ya, Bahkan ini apa wajar di, juga sih, di tempat camp gitu ya Bang. Iya. Di tempat camp itu gua kadang udah capek gitu kan. Iya. Udah ini tempat camp penuh gitu kan, saking banyaknya pendaki saking banyak sekarang yang gitu. naik gunung. Iya. Ya mungkin Gitu. ada perubahan juga ya. Dari tahun 2011 gua ngedaki ke Gunung Ciremai, mungkin gua nggak tahu juga kondisi sekarang gimana pendaki-pendaki
di luaran sana gue nggak tahu juga kan, istilahnya gue cuman lihat history di Instagram gua gitu bang, jadi gua cuma ngeliat di situ doang gitu. Oke bang, ini waktu lu mendaki ada kejadian apa aja gitu kan, keluh kesahnya lu, apa ada cerita mistisnya gitu ya teman-temannya. Itu banyak juga bang, jadi kejadian gua pas ke Ciremai itu banyak kejadian hal-hal yang ya istilahnya momen-momen yang nggak bisa dibayar pakai apapun lah ya, kayak katakanlah kayak gitu, namanya kita ngenaik gunung gitu kan. Iya. Pengalaman berharga bagi gua, bisa gua ceritain ke teman-teman, apalagi kalau udah punya anak gitu kan, bisa cerita lah kita ke anak-anak kita. Iya, benar-benar ya kan bang, nah, pengalaman gitu. lah, pengalaman kita sewaktu kita masih muda ya Iya, bang ya, gitu kan. betul, pada saat gua masih muda tuh gua kayak ini cerita sama anak gitu. Oh iya bang, lu sewaktu mendaki ke Gunung Ciremai itu lewat via mana ya bang? Jalur mana gitu kan? Sewaktu Gua dulu itu Ciremai. lewat jalur Linggasana. Jadi gini, gua nggak tahu di bis itu ternyata pendaki semua bang, isinya bang di bis itu. Oh banyak barengannya bang? Banyak barengan dari Jakarta. Gua kan start Jakarta Rambutan sampai Kuningan. Kuningan. Ya Kuningan gitu. Terminal Kuningan. Jadi nggak nyampe terminal juga. Oh, jadi nggak nyampe terminal. Jadi sebelum terminal mungkin gitu. Gua di situ namanya kurang lebih 30 orang yang naik di bis itu. 30 orang bang. Wih, lumayan banyak juga ya Iya, bang. jadi hampir setengahnya itu bis pendaki. Gua nggak tahu, gua apa nggak itu nyadar. enggak bareng, maksudnya pendaki 30 orang itu naik ke Ciremai semua apa gimana? Iya, ke Ciremai semua. Iya. Cuman gua nggak hiraukan yang kayak gitu. Gua istilahnya gua cuma sapa salah satu pendaki juga, dia dari Jakarta bang, Iya. gitu. Dari bareng, Jakarta. bareng yang sama lu itu bang Barengan ya? sama gua, Nah. karena emang duduknya istilahnya Sampingan apa ya? sampingan di bis itu. Jadi gua langsung ke Linggasana buat biasa kalau itu kan dulu registrasi gitu bang. Registrasi itu gua Simaksi ya bang. simaksi, mungkin kalau sekarang bahasanya Ya, simaksi simaksi ya. kalau sekarang simaksi ya teman-temannya. Gitu. Teman-teman, jadi bahasa sekarang mungkin simaksi. Kalau gua dulu registrasi untuk naik Gunung Ciremai itu bang. Dulu itu gua registrasi Rp5.000 bang, tahun 2011. Wih, 2011 bang, 5.000. Persyaratannya KTP fotokopi, kalau enggak ya KTP asli. Gua dulu KTP enggak ada, gua kasihin SIM motor. Digadein gimana Iya, bang? gua nyari KTP di dompet gua nggak tahu tuh. Digadein sebelah kali mana. bang ya? Kagak digadein. Jadi misalnya buat persyaratan dia naik gunung gitu Iya. ya. Jadi gue pakai SIM dulu, nggak KTP gue nyari nggak di mana gitu, KTP gue nggak ada. Iya, ya benar. Gue pakai SIM aja yang ada biar bisa registrasi cepet Iya. gitu. Sewaktu lu mendaki ke Ciremai itu start jam berapa itu bang ya? Selesai beres simaksi, ya registrasi udah Ya. beres semua gitu kan, start jam berapa dari base camp? Ya, gue dulu dari habis simaksi itu kisaran jam 7 bang. Nyampe jam tempat 7. camp itu kira-kira berapa jam ya kalau dari base camp? Waduh, jauh juga. Jadi gini, gua dulu simaksi itu jam 7, prepare untuk pendakian. Jadi kita istilahnya siapin obat-obatan kayak gitu kan, itu harus disiapin di luar. Jadi istilahnya obat-obatan itu, jadi gini bang, obat-obatan kalau gua dulu mendaki di luar, di tas kecil depek. Oh di depek ya bang? Ya, Nah, di depek itu gua pisahin obat-obatan yang untuk naik sama logistik cemilan lah kalau sekarang bang itu. cemilannya. Cemilan kayak gitu bang. Jadi Biar kalau zaman- nanti kalau kita lapar tinggal nggak usah buka Iya. carrier kan, kalau Iya. buka carrier kan lumayan ribet ya bang ya. Kalau depek kan Betul. tinggal kita buka, ya nggak begitu gampang susah lah, ya. ribet lah, nggak ribet maksudnya gitu kan kalau packingnya depek kan. gitu kan kalau depek. Makanya gua persiapin, gua registrasi jam 7, kelar setengah 8. Dari situ gua langsung prepare untuk pendakian, obat-obatan udah kelar semua bang. Iya. Baru gua langsung ke siap-siap mendaki bang. Jadi Iya. gue dulu dibiasain gini teman-teman, kalau buat ngedaki itu kita biasain hal pertama yang buat ngedaki itu berdoa bang.
Oh berdoa. iya, benar ada benar juga teman-teman. Soalnya Ya, kita sebelum melakukan apapun gitu kan, selagi kita masih ada waktu, gak usah terburu-buru gitu kan. ya betul bang. Lebih baik kita kan memohon, minta lah kita Doa kepada biar Tuhan gini, gitu biar kan. biar di perjalanan nggak terjadi apa-apa gitu. Nggak ada kendala ya teman-teman, Ya, maksudnya nggak ada seperti itu. kejadian yang tidak diinginkan gitu. Takutnya kan kita Bertamu ke ini bang, bertamu ke alam itu ya kita nggak tahu kan kejadian-kejadian apa. Alangkah Benar. baiknya kita berdoa dulu bang. benar Jadi bang, di situ benar. gua Oke. berdoa cuma bertiga ya, istilahnya mau bagaimanapun cara doanya yang penting kita memanjatkan doa puji syukur, mudah-mudahan kita diberi keselamatan gitu bang dalam Amin. perjalanan naik Benar. maupun turun gunungnya bang gitu. Nah dari situ gua setar udah beres, udah doa itu jam 8 kurang lah bang. Jam 8 kurang gua langsung Sama prepare tadi itu ya termasuk prepare tadi obat-obatan yang tadi itu. Jadi gua jam 8 kurang udah gua gas menuju puncak. Nah, selang gitu bang, jadi selang apa namanya beberapa jam gua ketemu pos Bapak Tere. Jadi gini teman-teman, pos Bapak Tere itu kata temen gua ya, jadi bukan gua mengada-ngada nih bang, nggak ngada-ngada, jadi gua berbicara dengan fakta aja, pengalaman gua kayak gini bang gitu. Ya, benar. Jadi gua berbicara fakta, pos Bapak Tere itu jadi ya bisa dikatakan lah agak angker bang, agak angker teman-teman. Nah, itu ada mistis mungkin ya. Ada mungkin hal-hal ya yang kita nggak tahu kan. Mungkin tempat itu sih, si shelter Bapak Tere itu disakralin sama warga setempat. Ya mungkin gitu juga. Jadi gua ketemu pos Bapak Tere itu langsung gua lewatin, wah lumayan terjal bang. Parah jalurnya bang. Gua dulu emang cuaca pas hari pertama alhamdulillah bang cerah bang. Gua aduh gak bisa bayangin, gue cerah banget nih kata gue gitu kan sama teman gue bertiga gitu bang. Cerah banget nih. Oke lah, nah, udah lanjut aja gue bang. Jadi pos Bapak Tere gue lewatin, selang 30 menit gue break dah. Dari pos Bapak Tere udah kelewat, Iya. gue langsung break dulu buat itu. Tapi gue belum ngecamp bang, itu Iya. kisaran jam 12 ada. lebih bang, lebih Jam 2. jam 1 lah, jam 1 bang, jam 1 kurang lebih jam 1 gua di pos Bapak Tere itu gua istilahnya makan mie logistik itu kan, gua cemilan juga, apalagi ngopi itu hal yang wajib teman-teman. Nah, ya Hal yang wajib. Jadi teman-teman jangan lupa, maksudnya ya kita walaupun punya jiwa semangat gitu kan, kita ingin muncak lah gitu kan ke waktu perjalanan pengen cepet-cepet gitu, tapi jangan dah namanya kita terlalu egois, terlalu terburu-buru. Kita harus mengasupkan konsumsi kita maksudnya kita bawa logistik nih ya, kita bawa logistik buat apa gitu kan, sayang kalau nggak dimakan gitu kan. Kita juga harus ya istirahat lah, santai aja, yang penting kita pasti nyampe gitu. iya, jadi selamat gitu nggak kan. keburu-buru bang, kita enjoy aja, namanya naik gunung kita harus perhitungkan waktu dong bang. Iya. Jadi enjoy, kita di gunung enjoy, jadi nggak kepikiran kemana-mana, pokoknya kita nikmatin alam bang. Benar. Nikmatin alam. Buat apa kita gitu Ya, kan. kita udah jauh-jauh dari Bogor, Ya, ternyata buru-buru kan gimana kesannya bang gitu. Jadi kita kurang Jalan menikmatin gitu ya kan. kurang menikmatin, jadi kurang dinikmatin, jadi suasana alam indah banget. Benar-benar. Nah harusnya menikmatin kan gitu teman-teman. Oh iya Jadi, lu mhm. sewaktu itu camp di shelter berapa itu bang? Gue dulu kalau nggak salah gue agak-agak lupa juga, gue hampir di pos terakhir gitu, hampir di pos terakhir gue, tapi nggak sampai ke pos terakhir karena emang udah keburu malam bang. Dari situ gue Lu nyampe hampir keburu tempat malam. Gue camp nyariin itu jam berapa? tempat buat ngecamp itu gue di pos 8 lah bang. 8 gue nyariin tempat camp itu ketemulah, jadi ada area untuk ngecamp gitu di pos Tapi itu. waktu saat itu lu camp
di tempat camp apa kan itu kan tadi kan dari base camp itu banyak pendaki yang bareng lu Bang, ya? Apa banyak yang di tempat camp itu banyak pendaki juga yang camp apa gitu sepi gitu Bang di tempat Jadi camp itu? barengan gua pada saat ngedaki itu emang ada satu tempat yang gini Bang, jadi nggak terlalu luas? ini juga nggak terlalu luas, cuman cukup lah untuk 5 tenda gitu Bang. Jadi cukup lah untuk 5 tenda. Gua di tengah-tengah jalur itu gua diriin tenda Bang, gua diriin tenda, gua nyari-nyari karena emang yang lainnya udah pada penuh, terpaksa gua diriin tenda. Ya gua nggak tahu juga itu tenda jalurnya jalur pas jalan orang apa jalan air, gua nggak tahu kan. Gua langsung diriin, bro, gua diriin. Nah udah gua camp, akhirnya camp di situ Bang. Gua pas malam-malam gua masak nasi kan buat summit besok pagi kan Bang. Jadi gitu gua masak nasi, masak sayuran kayak gitu ya. Gua bawa itu yang kayak gitu. Mungkin kalau sekarang pendaki sekarang agak-agak ini ya Bang ya. Kenapa? Wah lah termasuk dari makanannya juga termasuk wah. Kalau dulu gua sayuran mungkin sayur-sayur ya biasa lah, sayur-sayur yang kayak tempe, goreng tempe. Oh yang ini sayur ya Bang yang simple yang simple yang kita. simple. Yang penting gua ada nasi dulu tuh kayak gitu Bang. Yang penting gua makan sama nasi intinya gitu Bang. Tuh. Nah dari Terus situ lu mulai summit Bang jam berapa lu summit dari tempat camp ke puncak gitu? gua dulu mulai summit itu jam 4 subuh. Jam 4 subuh Bang. Jam 4 subuh gua udah Itu jam 4 udah emang- bangun. Enggak, itu udah emang bangun gua. udah prepare apa yang tinggal summit gitu apa? Nah, udah tinggal baru summit bangun? jam 4 subuh tuh gue tinggal summit. Jadi gue bangun jam 4 kurang. Gue persiapan untuk naik gunung ke atas untuk ke puncaknya gitu Bang. Iya. Jadi ke puncaknya itu gue pisahin di depek gitu Bang. Ya Gua lu bawa depek lu ke Iya, gue bawa depek summit doang ke itu? atas. Bawa depek doang, gue siapin itu Logistik. dari logistik, dari obat-obatannya, P3K ya? P3K gitu. Jadi P3K itu penting, gua pasti ditaruh di luar Bang. Iya. Pasti gua taruh. Gua summit jam 4. Jadi matahari itu udah selang beberapa jam di pos pendakian namanya dulu gua headlamp bawa 2 Bang. Berarti yang satu orang yang nggak- satu orang di nggak tengah pakai- Bang. Yang nggak satu pakai orang- headlamp dong Bang? Iya, dia nggak pakai headlamp, cuman dia bawa depek Bang. Tapi emang nggak kerepotan gitu banget. Tahu sendiri yang namanya di gunung kan nggak ada pencahayaan lain selain ya kalau kita sediain sendiri gitu. Iya gitu. Jadi gua dulu cuman punya stok headlamp 2. Nah, yang depeknya gue bawa gitu. Yang penting gue ada penerangan untuk 2 orang. Yang 1 orang mungkin bisa di tengah Bang dia. Gue kemarin itu di tengah teman-teman. Jadi pada saat attack summit itu yang 1 orang di tengah bawa depek gitu. Nah pas jam setengah 6 itu Bang, matahari udah kelihatan Bang. Oh itu udah sampai puncak belum Bang? Belum sampai puncak. Oh, berarti lu jadi gue Telat dong kalau gitu Bang ya? Iya, gue telat Bang. Jadi gue pas sampai pos pengasinan itu Heeh. udah hampir jam berapa ya? Hampir 6. matahari terbit lah. Jam gitu 6 kan. ya, sekitaran jam 6 aja Bang. Kurang Bang. Jadi setengah 6 gue hampir di pos pengasinan itu gue setengah 6. Gue dari situ langsung pas tengah-tengah pos pengasinan sampai puncak, gue ternyata matahari udah terbit Bang. Alhamdulillah ini gue dapet view sunrise di tengah-tengah meskipun gue nggak. Nah itu dia Bang. Jadi nggak boleh egois meskipun sunrise pas dimanapun kita nggak boleh egois teman-teman. Jadi pada saat ada itu kita enjoy aja bawahnya, enjoy gitu kan. Nah di situ gue pas ketemu matahari itu jam 6 ya kan, belum nyampe puncak. Nah di situ tengah di pas pengasinan sampai puncak itu kan jauh juga Bang, lumayan. Berapa jam tuh Lumayan. kira-kira estimasi waktu dari tempat lu bukan berhenti ya Bang ya, tapi tempat sunrise yang matahari gitu kan ke puncak gitu? Ada Itu 1 jam. kurang lebih sejam. Nah dari situ gue foto-foto bentar. Nah jadi
zaman dulu gua nggak ada kamera smartphone kayak Oh sekarang iya, banyak ya. teman-teman, Bang Robi kan udah ngirimin dokumen-dokumennya Ya. ke gua gitu kan, foto-foto sewaktu dia mendaki ke Gunung Ciremai gitu kan. Cuman, Nanti lihat aja ya. ya itu foto-foto gua cuman beberapa. Gua dulu pakai kamera digital. Apa itu Bang? Hah? Maksudnya kamera Digital, jadi kamera kecil, cuman ya namanya zaman dulu kan nggak pakai HP ya? nggak Oh, ada. iya. Jadi bukan Bener-bener. nggak ada HP, cuman gua dulu nggak ada yang sebagus kamera Iya, digital gitu, dulu kan hasilnya, mungkin Bang. zaman tahun 2011 ya Bang ya. Iya. 2011 itu teman-teman ya, kita kan HP itu paling ya namanya kamera pun nggak ada gitu, paling zamannya handset gitu ya, pakai apa buat musikan doang gitu Iya, kan. betul kayak gitu Bang. Jadi nggak secanggih zaman sekarang ya Bang. gue pas di itu gue foto-foto udah kelar, gue lanjut langsung dari situ gue ketemu ini Bang, burung. Oh iya Bang, bener-bener. Gue ketemu burung di situ. Enggak Bang, Ya. gua sih sempat dengar katanya soal pendaki-pendaki itu ada burung katanya, yang suka ada burung gitu ya Bang ya. Suka ada burung hitam katanya itu ngikutin kita gitu kan, Ya. ngikutin terus sampai puncak gitu. Ya, Itu tuh pertanda baik apa buruk gitu Bang? jadi gini, Dari si burung itu gitu. jadi buat teman-teman kalau misalkan ngedaki Gunung Ciremai, kalau kita nemuin burung itu nggak boleh kita usik. Jadi kita ikutin aja burung itu. Jadi bukan percaya hal yang seperti itu gue Bang. Jadi gue yakin, soalnya gue pernah dengar cerita temen gue kayak gitu Bang, gitu. Nah pas kejadian Ciremai gue alamin kayak gitu Bang. Gue alamin kejadian burung. Pas gue ikutin, iya ternyata gue nggak lama ngikutin burungnya udah nggak tahu terbang kemana lagi. Gak lama gue langsung nyampe puncak Bang, gitu. Gak lama ya. Ini alhamdulillah gue udah nyampe puncak kan. Gue bisa foto-foto, gue bisa masak mie di puncak Cuaca itu. pas di puncak itu lu Alhamdulillah Bang, gue dapet suasana yang di puncak itu, wah cuacanya bagus, Ajib ya, Bang, ya? mantap banget, cuacanya bagus, makanya nih kawannya kelihatan Bang, gitu. Untuk temen-temen ya untuk teman-teman ya kalau berlibur gitu ya, kali-kali lah walaupun kita namanya gimana ya, seumur hidup lah sekali Ya. kita coba gitu kan mendaki gunung gitu kan, Ya, kita betul rasain juga. apa yang Rasain. pendaki-pendaki lain gitu kan, coba gitu kan sekali-kali gitu kan kita main ke gunung, jangan ke tempat wisata-wisata yang Ya, istilahnya Heeh. jadi kali-kali istilahnya kita main ke gunung itu bukan untuk ini ya, untuk gimana sih kondisi naik gunung sama teman-teman kita gitu Bang. Jadi di gunung itu kita punya penilaian sendiri Bang terhadap teman-teman yang Benar-benar. istilah kata ada yang egois, ada yang penakut ya, yang kayak gitu. Kita kalau naik ada gunung, yang malesan gitu ya Bang ya. iya betul. Kalau kayak gitu kita naik gunung tuh bakal ketahuan Bang. Ha. Cuman gua jati diri seseorang ya Bang. ya gue alamin sendiri Bang yang kayak gitu. Bener, emang naik gunung tuh pasti teman antara sama teman pasti ketahuan Bang sikapnya gininya. Aslinya gitu bakal ketahuan sama Iya. kita sendiri lah gitu. Kayak gitu Bang. Jadi nggak istilahnya kita dengan secara nggak langsung kita bakal ketahuan gitu. Jadi dari gerak-geraknya si itu egois pengen buru-buru apa gimana, tapi gua terhadap teman-teman gua yang kemarin Ya. alhamdulillah gua bertiga nyampe puncak, gua foto-foto, gua langsung dari situ nggak lama gitu. Dan ini Bang, kalau udah sampai puncak kan banyak tuh bunga edelweiss Bang. Bunga edelweiss Bener itu Bang. jadi teman-teman, bunga edelweiss itu kalau bisa jangan dipetik Nah, gitu. Buat apa itu bunga edelweiss? Kalau buat dipetik itu nggak boleh, aslinya nggak boleh. Bahkan kalau gua nggak tahu ya peraturan sekarang, sama, dari Bang. zaman gua dulu ngedaki ke Ciremai itu nggak ada yang ngetik bunga Edelweiss. edelweiss. Itu karena emang bunga abadi yang ada di dataran tinggi, Dataran di tinggi. gunung pastinya gitu. Kayak gitu Bang. Ada tali rapi ya Bang. Nah untuk teman-teman bisa istilahnya
bisa kalian ini takui, gue dulu banyak tali rapia selain burung ya. Pas gue sampai tenda itu bang, gue sampai sedih banget, gue sampai mau nangis bang, sampai mau nangis. Kok bisa? Karena tenda gue udah ke bawah arus air bang gitu bang. Iya, aduh gue